Kemudian kami persilahkan atas nama Kak Lia atau Ananda Lia yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Ebira. Silakan Ananda Lia boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Lia dari Tangerang Selatan. Ya, mic-nya boleh didekatkan lagi Kak Lia, oke. Izin bertanya kepada Ustazah. Ustazah tadi disebutkan bahwa kebiasaan berdusta itu membuat hati kita menjadi keras. Apa tanda hati kita menjadi keras akibat dari kebiasaan berdusta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah Ebira. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari adik saya, Oh Masya Allah. Dek Lia Dek gitu ya. Lia. Bahwasanya salah satu akibat dari perbuatan dusta adalah hati yang menjadi keras. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya dalam diri seseorang karena hati itu ibarat kendaraan dalam mesin. Jadi kita umpamakan tubuh kita ini adalah kendaraan, mesinnya itu adalah hati. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada gumpalan yang bagaimana ia sehat, maka seluruh tubuhnya akan menjadi sehat. Apabila gumpalan tersebut sakit, maka seluruh tubuhnya akan menjadi sakit. Maka berbahaya sekali apabila kita mengalami satu penyakit yang dinamakan oleh keras hati yang disebabkan oleh perbuatan dusta atau bohong. Bagaimana seseorang bisa mengetahui ia memiliki penyakit keras hati? Orang yang keras hati biasanya sulit untuk menangisi dosa dan kesalahan. Orang yang keras hati biasanya sulit untuk menangisi dosa dan kesalahan. Air matanya mudah menangis ketika dia menonton film yang sedih. Air matanya mudah menangis ketika dia mendengarkan curhatan orang lain. Tapi ketika diingatkan kepada dosa dan kesalahan sangat sulit untuk bisa menangis. Maka ketika seseorang memiliki keras hati, salah satu tanda-tandanya adalah sulit untuk menangisi dosa. Kemudian sulit untuk menerima kebaikan. Orang yang keras hati, kalau orang Betawi bilang kagak denger kate, susah dikasih taunya gitu. Ya, jadi setiap kali mendengarkan nasihat, itu nasihat mental. Setiap kali dikasih tahu yang baik, dia merasa justru lebih baik dari orang yang ngasih tahu. Ketika diberikan mendengar pelajaran-pelajaran dalam majelis seperti ini, dia akan membandingkan dengan seseorang yang mungkin lebih buruk dari dirinya. Maka ini berbahaya, kebohongan bisa membuat seseorang keras hati dan salah satu tanda-tandanya adalah sulit untuk menerima kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satu tanda seseorang keras hati adalah ketika tubuhnya sulit untuk diajak dalam beribadah. Sulit tubuhnya untuk diajak beribadah. Ketika seseorang scroll HP, terkadang kuat di waktu yang lama, bahkan tidak terasa ketika azan berkumandang dia akan bilang, lah cepet banget udah asar aja. Tapi ketika dia membuka Al-Quran, satu halaman suaranya masih tinggi, halaman ketiga suaranya udah mulai pelan, halaman keempat udah mulai ngantuk, jadi badannya itu tidak sesemangat ketika dia diajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini merupakan satu indikasi bahwasanya hati seseorang dalam keadaan keras. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, terima kasih Ustazah Ebira. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga kelembutan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 dan kami akan bacakan banyak pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kami yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami di dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami kembali.